Nggih, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqih wal wafa. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, khususnya para guru-guru kita, para narasumber kita yang ada di komunitas Lentera Hati, jajaran pengurus, ada Bapak Mas Sugiono selaku ketua, Mas Ferry, Mas Abdurrahman yang senantiasa atau selalu setia menemani kita di dalam melaksanakan tugas. Monggo sareng-sareng kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai, para alim, para ulama yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, mudah-mudahan beliau semua juga para pengurus komunitas Lentera Hati senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala penyakit dan musibah, dilancarkan rizkinya dengan rizki yang halal dan barokah, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan putra-putrinya menjadi putra dan putri yang solih dan solihah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas rutin kita, yaitu pengajian Lentera Hati yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan komunitas Lentera Hati dan dipancar luaskan melalui 107 Suara Pasuruan FM. Mudah-mudahan dengan barokahnya acara ini, kita semua jamaah komunitas Lentera Hati, pada khususnya juga para pendengar Suara Pasuruan FM, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala penyakit dan musibah, dipermudah segala urusannya, dilancarkan rizkinya dengan rizki yang halal dan barokah. Rumah tangga kita semua mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan putra-putri kita semua menjadi putra dan putri yang soleh dan solihah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mustami'in, mustami'at, para pendengar Suara Pasuruan FM yang dirahmati Allah, marilah kita melanjutkan kajian kita, yang mana saat ini kita sampai pada faslun fi syurutin liqabulis sholati. Kalau sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, sebelumnya lagi kita membahas tentang syarat wajib melaksanakan sholat, maka Imam Nawawi pada pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat diterimanya ibadah sholat yang kita laksanakan. Ini bentuk kasih sayang Imam Nawawi kepada umat, sehingga beliau memberikan semacam rekomendasi kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang dapat berpengaruh pada diterima atau tidaknya sholat yang kita laksanakan.
Di samping kita berkewajiban untuk melaksanakan rukun-rukun sholat, dan itu mengarah kepada keabsahan sholat, tapi pasal yang akan dibahas kali ini adalah pasal yang menjelaskan tentang syarat diterimanya sholat yang kita laksanakan. Ingkang buka kitab, monggo sekarang dipun buka. Kalau kitab saya halamannya 29. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana pasal siji. Wa syuritoh lan den syaratake ma'ama sertane barang marroh kang wus kliwat apa ma liqabuliha krana ketrimane salat indallahi mungguwe Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ayak sidayen to nejo sapa wong biha kelawan salat wajhallahi ing zati Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu haleh ijane Allah. Imam Nawawi pada kesempatan kali ini menjelaskan bahwa di antara syarat-syarat yang dapat menyebabkan sholat yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah, di samping melakukan hal-hal yang telah ditentukan, hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat, sebagaimana rukun-rukun sholat itu semuanya harus dilakukan. Di samping itu apa? Menurut Imam Nawawi, yang harus dilakukan oleh seorang yang sedang melaksanakan sholat demi atau agar diterimanya sholat yang dilaksanakan, ayat sudah biha wajhallahi. Hendaknya orang yang sedang melaksanakan sholat itu bermaksud atau bertujuan hanya kepada Allah semata. Sholat yang dilaksanakan tidak boleh dikarenakan hal selain Allah. Sholat yang dilaksanakan tidak boleh karena makhluk selain Allah. Bahkan kalau di dalam syarahnya, la littam'ih fit thawabih fil jannah, wala lil harbi minal iqab wal khawf minan nar. Bahkan sholat yang kita laksanakan setiap hari itu, jangan karena berharap pahala, jangan karena agar kita dimasukkan ke dalam surga, dan jangan karena agar kita terhindar dari siksa dan api neraka Allah. Itu menurut Imam Nawawi. Jadi murni sholat sing dilakoni niku mergo Gusti Allah, mergo untuk menggapai ridhone Gusti Allah, jangan karena yang lain. Sholat cek ndek lem wong akas nang masjid agar dianggap sebagai orang baik, sebagai orang terbaik menurut mata manusia. Jangan. Sholat yang kita laksanakan hendaknya pure atau murni semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo sampai ataupun ngantos sholat yang kita laksanakan itu karena selain Allah. Mergo mara tuwa, sholati mergo bakal bojo, sholati mergo orang lain, bukan karena Allah. Ojo. Sebab sholat yang semacam itu, sholat yang dikarenakan selain Allah, itu dapat berpengaruh kepada tertolaknya sholat yang kita laksanakan. Terus lek sholat nggih sholat mawon. Niati murni memang
untuk menghadap, untuk menggapai ridhone Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo mergo swarga, ojo mergo mengharapkan pahala dari Allah, ojo mergo wedi neraka, ojo mergo agar terhindar dari siksa dalam neraka, ojo. Itu menurut Imam Nawawi. Niku lek saged. Kalau tidak bisa, keumpama boten saged murni untuk Allah, salat masih dikarenakan menginginkan pahala dari Allah, dia salat agar terhindar dari siksa neraka, nggih mboten napa-napa. Sebab kalau di dalam kitab lain, yang saya ingat di dalam kitab Al-Bajuri niku dipun jelasaken kalau ikhlas itu ada 3 tingkatan. Wonten 3 fase atau 3 tingkatan di dalam ikhlas. Sing pertama, ikhlas yang paling tinggi, yang paling istimewa adalah melakukan amal, melakukan ritual ibadah murni semata-mata karena Allah. Seperti yang difatwakan oleh Imam Nawawi wonten kitab Sulam Taufik niki. Melaksanakan ritual ibadah murni karena Allah, tidak karena selain Allah. Memang betul-betul dia menghambakan diri di dalam ritual ibadah yang dilaksanakan hanya untuk Allah semata, bukan karena yang lain. Itu yang pertama. Derajat ikhlas yang kedua, kalau menurut kitab Al-Bajuri yang pernah saya baca itu adalah beramal atau melaksanakan ritual ibadah mergo ingin ganjaran, agar dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dan agar terhindar dari siksa api nerakane Allah. Niku yang kedua. Dan itu masih dalam kategori ikhlas, tapi ikhlas sing kelas 2 niku. Ana wong salat, apa sampean kok salat? Ya cek oleh ganjaran. Apa sampean kok salat agar terhindar dari siksane Allah? Ikhlas. Yang semacam itu masih berkategori ikhlas, tapi ikhlas sing tingkatan kedua. Ikhlas kelas 2 niku. Kelas pertama, kelas VIP, kelas yang paling istimewa, dia melaksanakan ibadah bukan karena untuk mendapatkan pahala. Dia melaksanakan ibadah bukan karena takut akan siksane Allah, melainkan dia melaksanakan ritual ibadah murni untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas yang ketiga, melaksanakan ritual ibadah karena ada maksud dan tujuan lain. Ada maksud dan tujuan yang bersifat duniawi. Seperti contoh, maca waqiah, cek rizkine lancar. Maca waqiah, mantun subuh maca waqiah, mantun asyar maca waqiah. Apa sampean kok maca waqiah cek lancar rizkine? Lah, melaksanakan sebuah ritual ibadah dengan niat semacam itu juga masih berkategori ikhlas. Walaupun tingkat keikhlasannya adalah sing kelas 3. Betul apa-apa? Nggih sakit. Nggih monggo kita sama-sama belajar untuk melaksanakan sebuah ibadah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena agar mendapatkan pahala dari Allah. Bukan karena agar terhindar dari siksa dan api neraka Allah. Bukan karena orang lain. Tapi pure, murni, semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita dipun niati kados niku. Kita melaksanakan sholat murni karena Allah semata, bukan karena hal lain. Insya Allah peluang untuk diterimanya sholat kita lebih besar. Niku menurut mungguwe Imam Nawawi Al-Bantani. Sing nomor kalih wa ayyakuna. Lan yen ta ana apa makuluhu panganane wong. Wa malbusuhu lan pakaiane wong. Wa musallahu lan panggonan salate wong iku halalan halal. Syarat agar salat
kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah makanan yang dikonsumsi, panganane, pakaian yang dipakai, dan tempat sholat di mana sholat itu dilaksanakan itu harus halal. Terus kalau makanan kita, sesuatu yang kita konsumsi setiap hari itu dari hal-hal sing halal, bukan dari sesuatu yang haram. Pakaian yang kita kenakan ketika melaksanakan sholat itu bukan pakaian sing haram. Serta tempat kita melaksanakan sholat itu juga bukan tempat sing haram. Maka peluang diterimanya sholat kita jauh lebih besar. Makanya monggo, sampun ngantos kita memakan sesuatu sing haram, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita dari hal-hal sing diharamno niku wau. Dan salah satunya gini wau, dengan tidak memberikan mereka, dengan tidak menafkahi mereka dengan sesuatu sing haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebab dampak ini ku negatif nantinya kalau yang kita berikan kepada keluarga kita, yang kita berikan kepada anak-anak kita niku adalah sesuatu sing haram, insyaallah dampak ini ku lebih cenderung negatif daripada positifnya. Salat nggih ngeten. Salat lek kepingin diterima, maka pakaiannya harus halal. Duduk barang colongan, duduk barang ghosab, bukan milik orang lain, murni milik kita. Dibeli dari hal-hal yang juga halal, penggaweannya api. Eten, makanan kita itu juga harus sesuatu yang halal. Ojo sampai memakan riba, ojo sampai memakan harta milik orang lain, ojo sampai mangan dengan harta-harta hasil curian, ojo sampai mangan dengan harta-harta hasil korupsi. Sebab dampaknya juga mboten sae datang kita. Ketika makanan tersebut sudah mendarah daging pada diri kita, sudah menjadi darah dan daging dalam keluarga kita, insya Allah niku dampaknya mboten sae. Maka nih monggo sama-sama kita menjaga, sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin agar apa yang kita berikan kepada keluarga kita, agar apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita itu murni barang sing halal, ojo sampai memakan barang-barang sing haram. Tempat sholate juga harus positif halal. Pun ngantos di tempat orang lain yang kita tidak tahu orang tersebut ridho napa mboten. Sebab ketika sholat tersebut niku dilakukan di nggon sing haram. Contohnya napa? Kita melaksanakan sholat di tempat orang yang gak ridho. Lek nggone niku wau dik damel dipergunakan kita untuk melaksanakan sholat, maka haram. Dan kondisi semacam itu, situasi yang semacam itu mengecilkan kemungkinan sholat yang dilaksanakan niku saged diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intine syarat yang kedua agar sholat yang kita laksanakan niku dipun terima oleh Allah, niku pakaiannya harus halal, makanannya harus halal, tempat pelaksanaan sholatnya juga harus tempat sing halal. Itu yang kedua. Kalau di dalam syarahnya kitab Sulam juga dipertegas bahwa Imam Sahl itu pernah berkata, sapane wong sing panganane niku bukan dari barang halal, sapane wong sing panganane niku barang haram, maka lam yuksyaf an qalbihi hijabun, akan tertutup hatinya dengan hijab. Niki salah satu dampaknya. Salah satu dampak dari makanan-makanan sing haram niku wau.
atine atos, angel tuturane, angel tuturane, angel kandhanane, pengko lek jare tiyang Jawa niku. Mokong, nggih. Terus lek anak kita mungkin pengko, sulit untuk kita kendalikan, monggo kita koreksi, dek petani. Jangan-jangan ada sesuatu sing keliru melebu. Bab terus Imam Sahal niku wau man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yukshaf an qalbihi hijabun. Sapane wong sing makanannya itu dari hal-hal sing haram, bukan sing halal, lam yukshaf an qalbihi hijabun, maka akan ada penghalang di dalam atine niku wau. Atos atine. Ini monggo sekali lagi saya berwasiat kepada diri saya sendiri, juga kepada para jamaah komunitas Lentera Hati pada umumnya, juga para pendengar Suara Pasuruan FM. Monggo, sami-sami kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga putra-putri kita dari hal-hal sing diharamno, dari makanan-makanan sing haram, dari pakaian-pakaian sing haram, dan menjauhkan diri dari tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing nomor 3, wa ayyahdura lan yen to hadir apa qalbuhu atine wong fiha ing dalem salat. Terus Imam Nawawi Al-Bantani, syarat salat sing nomor 3 agar diterima, agar salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menghadirkan hati kita, khudurul qalbi, pada saat kita melaksanakan sholat. Dipun syarai huwa ruhus sholat, khudure ati niku adalah ruhnya sholat, nyawane sholat. Terus sholat itu akan memiliki ruh ketika melaksanakan sholat kita betul-betul khudur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa maksudnya khudur? Kita betul-betul merasa bahwa pada saat itu kita adalah betul-betul hambane Allah. Yang disembah adalah Allah. Kalau Kanjeng Nabi pernah memberikan gambaran sholat, maka usahakan seakan-akan kita melihat Allah. Kita harus merasa bahwa pada saat kita melaksanakan sholat, kita betul-betul merasa berada di hadapannya Allah yang serba maha. Allah yang menciptakan kita. Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan kita sama sekali tidak memiliki daya dan upaya apapun. Lek mboten saged ngeten ya napa? Dari Kanjeng Nabi lek gak iso kon niku ngrasa seakan-akan kata Allah pada saat melaksanakan sholat, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Terus intine, ketika kita melaksanakan sholat, maka hati kita itu harus betul-betul khudur. Merasa bahwa pada saat itu sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek sholat niku khudur, maka sholat kita akan berdampak. Sholat kita akan berdampak positif kepada kita. Terus Kanjeng Nabi ya napa? Man lam tan apa nih? Man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Terus Kanjeng Nabi, jika sholat yang dilaksanakan oleh seseorang itu tidak mampu, tidak menyebabkan dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat yang dilaksanakan tersebut tidak bernilai apa-apa. Boten enten nilainya, kaono ruhnya, sehingga tidak berdampak apa-apa. Ya napa? Terus Kanjeng Nabi, lam yasdad minallahi illa bu'dan. Maka tidak ada nilai lebih dari sholat tersebut.
kecuali semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Nah niki. Kita melaksanakan sholat tujuannya untuk menghadap Allah, bukan justru semakin dekat kepada Allah, melainkan menyebabkan semakin jauh dari Allah. Karena memang sholat yang dilaksanakan tersebut niku serampangan. Sholatnya boten khudur, sholatnya boten api, sehingga bukan nilai positif yang diperoleh, melainkan nilai negatif. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebab mestine, kudune, berdasarkan hadis Nabi, as-sholatu tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat niku berfungsi dapat mencegah orang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Lek sholate api, insyaallah wong niku wau bakal api. Ucapannya api, akhlake api. Tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Itu karena dia melaksanakan sholat dengan baik. Tapi lek sholat ini mboten sae. Sholatnya tersebut serampangan. Sholatnya itu bukan karena Allah. Hal-hal sing tidak seharusnya dilakukan pada saat sholat niku dilakukan. Sehingga sholat tersebut tidak akan berdampak apa-apa dumateng pelakunya. Tidak akan berdampak, tidak akan berpengaruh positif. Tidak akan memberikan energi positif datang pelakunya. Bahkan lebih fatal lagi, justru sholat yang semacam itu dapat menjauhkan ia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Terus umpami wonten tiyang ketoke sholate api, ketoke wis sholat, ketoke wis melaksanakan sholat, tapi perbuatannya masih kurang api. Omongannya ndak api, akhlaknya gak api. Masih melakukan perbuatan buruk, sik seneng mabuk, sik seneng nyolong, sik seneng madon. Katanya sholat, oh berarti sholat yang dilaksanakan tersebut niku mboten api. Bisa jadi dia tidak khudur pada saat melaksanakan sholat. Bisa jadi makanannya niku sanes barang sing halal. Bisa jadi pakaiannya bukan dari sesuatu yang halal, atau tempat di mana ia melaksanakan sholat itu boten halal. Niku, sehingga sholat yang dilaksanakan tersebut tidak memberikan energi positif kepada dirinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Telaan sholat. Telaan sholat. Lek sholat api, insyaallah tiang niku api, omongannya api, pola pikirnya positif. Sehingga ketika seseorang tersebut niku memiliki pola pikir sing positif, maka sesuatu yang dikeluarkan, entah itu ucapannya, entah itu sikapnya, entah itu akhlaknya, insyaallah juga pasti akan baik. Sebab sholat niku ngene wau, terus Kanjeng Nabi, sholat niku akan memberikan pengaruh yang positif, akan berdampak positif kalau memang sholat tersebut dilakukan secara maksimal. Api dan maksimal, insyaallah berkata. Falaisa mongko ora ana iku lahu kaduwe wong min salatihi saking salate wong. Illa ma angin barang akolah kang angen-angen sapa wong. Lek salate niku mboten sae, falaisa lahu min salat, tidak akan ada sesuatu dari salatnya kecuali sesuatu yang diangan-angan di dalam sholat tersebut. Terus kalau memang kita sedang melaksanakan sholat, terus khudur kita misalnya cuma 2%, ya 2% itu yang kita dapatkan dari sholat yang kita laksanakan. Tapi kalau sholat kita niku betul-betul napa? Mengingat Allah, hati kita khudur nang Allah 100% dari awal sampai akhir, dari kita takbiratul ihram sampai kita salam, murni eling nang Allah, murni hati niki khudur dumateng Allah, maka 100% pula yang akan didapat ketika dari sholat yang kita laksanakan niku wau. Tapi lek sholat niku eling Allah tepai takbir tok, ya berarti ya ikut tok yang akan dia dapat. Niku menurut Imam Nawawi. Wa alla yu'jiba biha, dan hendaknya wa alla yu'jibalan yen to ora gawake sapa wong biha kelawan sholat, dan hendaknya orang yang sedang melaksanakan sholat niku mboten ujub, gak merasa
apik salate niku, gawok nang salate dhewe niku bahaya niku, masalah penyakit hati niku. Masalah penyakit. Di sisi lain, di sisi lain harus ikhlas, di sisi lain harus menjaga dari hal-hal yang haram. Kita juga terus Imam Nawawi kudu jogo ati, ojo sampai ucup dengan semua ritual ibadah yang kita laksanakan. Insya Allah lek tiangi api niku sadar bahwa kita betul-betul hambane Allah yang tidak memiliki daya dan upaya apapun. Lek ngerasa ngeten insyaallah ujub niku lebih berkurang. Termasuk musuh ujub niku. Riya termasuk musuh, sombong termasuk musuh. Untuk lebih agar kita lebih bisa menghindari musuh-musuh tersebut, ya pastinya kita harus mengenalinya. Kita harus tahu, oh iki penyakit hati. Sombong iki penyakit hati, riya iki penyakit hati, napa malih ujub iku penyakit. Kita harus tahu itu agar kita lebih mudah untuk menghindarinya. Lah carane sumrap ya napa? Ngaji. Lah lek mboten kober ya napa? Nggih melok kajian-kajian yang diselenggarakan oleh komunitas Lentera Hati dan dipancar luaskan melalui 107 Suara Pasuruan FM. Itu salah satu opsinya. Kadi monggo sing boten kesempatan, boten saged rawuh datang majelis-majelis taklim, monggo kita maksimalkan dengan mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Salah satunya melalui kajian-kajian yang dipancar luaskan melalui 107 Suara Pasuruan FM. Insya Allah untuk sementara waktu itulah yang dapat kami sampaikan. Masih ada sesi berikutnya. Jadi waktu sepenuhnya kami kembalikan datang Mas Abdurrahman Afif sebagai presenter. Monggo Mas Rahman. Baik, terima kasih disampaikan atas tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa lebih baik dan lebih baik setiap harinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami tunggu atas nomor tadi 0343743777 atau di 08113060600107. Coba kami baca ini yang sudah masuk lebih dahulu. Ini ada dari Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, apa benar tanggal 9 Arafah ada amalan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali? Katanya membacanya habis sholat subuh, dan apa boleh juga dibaca di waktu sudah selesai aktivitas meskipun tidak waktunya sholat, misal jam 10 siang kan sudah selesai aktivitasnya, jadi dibaca dengan waktu santai. Terima kasih atas penjelasannya, matur nuwun. Nggih, monggo Gus. Nggih. Untuk yang ibu yang di pundi niku? Purwodadi. Nggih. Alhamdulillah bisa mengikuti kajian Lentera Hati. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua nggih Bu nggih. Kalau masalah ritual bacaan apapun niku sing penting apik, monggo sak kongange panjenengan. Mungkin kalau pagi boten saged nggih, mungkin nanti ketika jenengan sampun longgar. Tapi niku juga kembali datang ingkang jazai Bu. Kalau memang ingkang jazai niku mewajibkan, ini harus dibaca ba'da subuh. Kurang mandi cara kasar ini lek diwaca di waktu lain bisa jadi seperti itu. Ini tergantung ingkang jazai panjenengan. Kalau saya pribadi selagi niku napa boten ngerupekno dateng panjenengan nggih monggo. Lek ngerupekno aku ndak kober, aku sibuk anjene wong wedok niku lek mantun subuh. Estu. Karena memang ibu-ibu niku biasanya mantun subuh niku rada sibuk menyiapkan anaknya sekolah, masak, nyiapi sarapan, sembarang kali bersih-bersih rumah. Sehingga untuk melakukan semacam ritual ibadah niku memang agak sempit waktunya. Nggih mboten napa-napa seandainya dilakukan selain waktu niku, insyaallah mangkata. Nggih. Baik, demikian untuk ibu yang ada di Purwodadi. Yang berikutnya ini ada dari
Siapa ini 0832 hamba Allah Pandaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, apabila ada suami yang sholatnya bolong-bolong itu bagaimana? Apakah istri ikut berdosa sedangkan istri tiap hari sudah oprak-oprak suruh sholat tapi suami masih bulat aja, kadang berbohong belum sholat katanya udah sholat. Wah, ini kalau minta dibilang aja sudah. Nah, apakah istri ikut berdosa? Kadang-kadang istri capek juga harus oprak-oprak tiap hari. Terus saya harus bagaimana? Lanjutannya, lebih baik mana sih istri sholat di langgar apa di rumah? Oh, musola ini bukan di langgar ya. Kalau saya sholat di musola takut suami sama anak nggak sholat, belum sholat ngomongnya sudah sholat. Tapi kalau saya sholat di rumah, saya bisa ngawasi suami sama anak. Sedangkan jamaah di langgar di musola kan 27 derajat. Kalau di rumah kan beda. Sedangkan suami sama anak kalau diajak jamaah nggak ada yang mau. Jadi lebih baik mana saya sholat di jamaah di musola apa sholat di rumah sambil ngawasi keluarga. Terima kasih. Saya doakan semoga semuanya mendapatkan hidayah Allah, sehingga panjenengan lebih tentram, nyaman mudah-mudahan keluarga panjenengan di bulan Dzul Hijjah ini mendapatkan barokah dari pengajian jenengan dengarkan. Monggo bagus. Untuk simpundin ibu. Pandaan dua ini satu orang. Oh ngeten. Lanjutannya. Ibu-ibu yang di Pandaan, terima kasih sudah mengirimkan atensinya dan bergabung di acara kajian Lentera Hati. Mudah-mudahan berdampak positif datang panjenengan ibu nggih. Khususnya untuk panjenengan, untuk keluarga panjenengan, juga untuk semua jamaah komunitas Lentera Hati, termasuk juga para pendengar suara Pasuruan FM. Niku wau pertanyaane lebih baik mana? Menjaga suami nggih. Ya opra-opra. Opra-opra nggih. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Niku perintah Gusti Allah di dalam Al-Qur'an. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kudune nggih, kudune. Kalau secara hukum, kudune sing jaga niku adalah suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu adalah pemimpin dari perempuan. Nah, tapi lele ancane suamine sing rada mokong nggih merga ibu niki sayang, sebagai istri sayang nang bojo, cinta nang keluarga. Akhirnya lek waya salat nggih oprak mboten napa-napa sae niku. Kalau untuk suami niku kudune kuali. Kudune sing obrak-obrak niku adalah suami. Kudune sing memberikan contoh itu adalah suami. Tapi niki jenengan nopo? Jenengan berlaku terbalik. Sae sangat luar biasa lek kanggone kula ngeten niku. Mungkin jenengan selalu mendapatkan kesehatan sehingga jenengan masih terus bisa menjaga keluarga panjenengan untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Lek nang anak wong tua loro, nek mboten bapak nggih, ibu termasuk wali, masih ibu niku kalau di dalam masalah salat. Wong wedok gak iso dadi wali niku di dalam masalah nikah. Lek masalah salat untuk anak-anak kita termasuk wali niku wong wedok niku, ibu niku. Ngeten, lelek untuk suami nggih itu bentuk cinta panjenengan. Itu bentuk sayang panjenengan kepada suami, sehingga sing kutune suami niku ngobrak-obrak bojone untuk melaksanakan sholat, niki diwalik jenengan sing obrak-obrak bojo lanang untuk melaksanakan sholat. Alhamdulillah saya sekali niku. Lek jenengan umpami bojo niku sing ndak gelem sholat ae, jenengan mboten mendapatkan dosa, mboten ketanggungan dosa, insyaallah mekaten. Yang kedua, sholat di musola
Nggih. Sholat di musola, leres Mas Rahman, Mas. Bukan sholat dilanggar. Sholat dilanggar berarti tidak sholat. Melanggar. Dilanggar, melanggar. Nggih, tapi maksudnya niku sholat di musola. Nggih, kalau melihat kronologi dari kronologis dari pertanyaan jenengan niku wau, Ibu yang di Pandaan niku wau, gitu. Aku lek sholat di musola, aku gak iso ngontrol anak-anakku, gak iso ngontrol bojoku, gak iso ngontrol anakku, keluargaku untuk melakukan sholat. Kadang goro, durung sholat, diwaramari sholat. Okay. Akhirnya ya napa? Berarti dalam kondisi semacam itu jenengan lebih baik sholat di rumah daripada sholat teng musola. Berjamaah tidak harus di musola. Berjamaah niku tidak harus di masjid. Jenengan juga bisa melaksanakan sholat secara berjamaah di musola. Niki kalau kronologisnya kados niku wow. Tapi rek kronologisnya mboten ngeten, artinya semuanya fine-fine saja. Normal-normal saja jenengan apian sholat teng musola niku wow dengan cara berjamaah. Dan insyaallah berkata Mas. Baik, ini ada yang masuk banyak. Ada Hapsari. Assalamualaikum. Dikecilkan. Dikecilkan dulu. Ya, radionya kecil ya. Mas, ini mau tanya, dalam keadaan kalau mau sholat, kita itu sakit sehingga untuk duduk itu berdiri itu bisa, jalan bisa. Cuma untuk duduk dipakai neko itu kaki sakit. Terus kalau sudah duduk nggak bisa berdiri. Itu gimana? Apa kita sholatnya itu berdiri, sujudnya dalam posisi duduk itu gimana? Duduk di kursi, kita sujud gitu gimana, Pak? Nggih. Dijawab. Terima kasih Mas Rahmat. Pak Yai, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ada juga yang masuk, Gus. Biar tidak. Assalamualaikum. Silakan Bu. Radionya kecilkan dulu Bu ya, biar tidak bengong. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Yai badi tanggung. Mau tanya Pak Yai, apabila seorang kakek ataupun nenek mendoakan cucunya, itu apakah sampai Yai? Karena pada kalau saya dengar doa ibu sangat mustajabah untuk anaknya. Kalau seorang nenek bagaimana ya Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah tingkat 2 ini Gus ya. Nggih, monggo Gus. Ingkang pertama Ibu ingkang telepon kok estri-estri tok niki. Nggih. Rupanya masaknya sudah ini Gus. Atau sambil masak. Sambil masak. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah Lentera Hati ini memang sangat luar biasa sekali sangat luar biasa. Pastinya jam-jam, tapi niki libur Mas Roman. Kalau anak saya niku libur sama sekolah. Tapi longgarnya. Suaminya akan masih. Tapi masih melaksanakan tugas napa damal-damal sarapan untuk anak-anak. Walaupun libur kan nggih tetap sarapan untuk suami yang akan berangkat kerja. Sungguh luar biasa Ibu sing pertama niku wau Ibu sinten mboten Bu surat. Hapsari. Isi? Bu Hapsari. Ibu Hapsari. Nggih. Sonten pundi niku? Kirang bersyukur. Semeratnya seperti itu. Nggih. Ibu Hapsari, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah panjenengan dan keluarga. Mudah-mudahan memberikan kajian niki memberikan dampak positif datang panjenengan. Sujute ndak iso neko. Lek ngadege saged. Engko ketika digawit neko mboten saged ngadeg. Nggih. Mboten napa-napa. Salat niku memang wajib dilakukan dalam kondisi apapun. Selagi ini akal niku tasih berjalan. Selagi ini akal niku masih berfungsi normal. Lek gak iso ngadeg, lungguh. Lek gak iso lungguh, turu miring. Lek gak iso turu miring, melumah. Lek gak iso dengan isyarah. Ngaten. Dengan isyarah. Bahkan salat li hurmatil waktu.
ketika betul-betul dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Terus kaum umpami jenengan boten saged suku panjenengan. Kenapa ketika jenengan duduk berarti salate kursi ketika melaksanakan sholat itu biasanya itu pernah yang terus rukunya, sujudnya itu sangat dilakukan dengan cara duduk. Mudah-mudahan sampun terjawab Ibu nggih. Mudah-mudahan jawaban niki bermanfaat untuk panjenengan. Terus ingkang Ibu yang satunya Bu Aisyah. Ibu Aisyah. Ibu Aisyah wonten lawang nggih. Aktif nih Ibu Aisyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan Ibu Aisyah dan keluarga dijauhkan dari segala penyakit dan musibah. Nopo pertanyaannya? Terkait doa. Oh nggih. Nggih leres. Doaul walid alal walad ka doain nabi alal ummah. Doae wong tuwa niku untuk anak niku sangat mandi. Mustajab. Bahkan seperti doanya menawi dipun angkat nggih. Betul. Atau itu dipercepat. Nggih. Dados mandi nggih leres termasuk kakek nenek leluhur niku termasuk wong tua niku. Insyaallah mangkat tadi Bu Aisyah nggih. Baik, coba kami angkat, ini ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pak Haji Majid nih. Pak Haji Qasim. Subhanallah, lama tidak masuk. Oke, silakan Pak Haji Qasim. Pak Haji Qasim. Ini masjid cedek kali masjid, tapi buat nanti berjamaah atau masjid berjamaah di beliaunya jam. Luwe asal pundi berjamaah atau masjid, utawi berjamaah di beliau. Orang laki-laki nih Pak ya. Oh, laki-laki. Nggih Bapak Haji Majid. Pak Haji Qasim nggih. Bapak Haji Qasim. Nggih. Amin ya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau ke masjid atau musola itu berat, walaupun dekat masjid, diiming-imingi anu Gus, ngelancar sengato, cepet. Gitu enggak Gus? Ini masih banyak yang masuk Nggih Bapak Qasim, Bapak Haji Qasim, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Dalam menanggapi pertanyaan Bapak Qasim no cedek masjid tapi tidak pati gelem nang masjid. Salat niku langkung saya salat dilakukan di masjid. Salat niku lebih baik dilakukan salat di masjid. Hukum asal lelek kanggene wong wedok, hukum asal lho nggih. Kalau saya secara pribadi, hukum asal kanggene wong wedok niku memang lebih baik salat di rumah. Hukum asale, tapi ngeten niku kanggene wong wedok sing ndak tahu metu, mboten nate mlebu pasar, gak tahu mlebu pemandian, tidak pernah masuk mall, gak tahu dolen nang alun-alun, tapi selagi sik seneng dolen nang pemandian, selagi sik keluar masuk pasar, keluar masuk mall, dolen nang alun-alun, lebih baik sholat teng masjid. Lucu jadinya, lek sholat wayahe sholat berjamaah nang masjid, nopo beralibi, lebih baik sholat di rumah. Tapi ketika dolen nang pemandian, opo kok gak muni lebih baik di rumah. Sehingga berangkat dari pemikiran yang semacam itu, sholat teng masjid niku langkung saya secara pribadi niki tahadduts bin nikmah. Tahadduts bin nikmah bukan karena riya atau apapun. Kalau ada yang mencontoh, ya alhamdulillah, saya dan keluarga saya setiap waktu niku sholatnya datang masjid. Termasuk anak-anak perempuan saya niku kula kiring datang masjid. Termasuk hari Jumat juga. Tajak Jumatan juga kula. Insyaallah begitu. Baik, ini masih banyak, mudah-mudahan nutut nih dari Bu Rafifah.
kangge lafat Muhammad Rasulullah kali Muhammadur Rasulullah. Napa leres sing kangge talbiyah niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus sing kangge syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inggih. Saya tambah dengan miliknya Pak Subhan ini. Anda tulis ini rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Pak Subhan dari Penataan. Mau nanya, ini ada salah satu Karang Taruna yang jumlah anggotanya itu 25 orang. Nah ini punya rencana mau korban, tapi iuran 25 orang itu cuma nanti setelah dapat sapinya nanti di atas namakan 7 orang, diambil dari 25 orang tadi itu. Misalnya nomor 1 sampai nomor 7 korban yang sekarang, terus korban tahun berikutnya nomor 8 sampai nomor 14. Terus selanjutnya adalah begitu. Nah dari anggota 25 orang ini tersisa 4 orang. Nah yang 4 orang ini rencananya mau dibelikan kambing untuk kurbannya si 4 orang ini. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apa diperbolehkan? Atau bagaimana? Apa yang sisa 4 orang tadi itu ditambah dari luar Karang Taruna 3 orang lagi jadi 7 orang atau bagaimana? Ampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari ini hitung-hitungannya 5 tahun Gus ya. Setahun 4 tahunan itu. Nggih, monggo Gus. Nggih. Untuk ibu yang tanglet masalah Muhammadar napa Muhammadur nggih secara literatur nahwu grammar bahasa Arab niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menawi wonten annah saderenge asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Dados menawi annah Muhammadar niku nasab, dados isime annah la Muhammadur niku kudu dibaca rafa dhammah. Sebab niku statusnya secara grammar nika, secara nahwu nika iku dados mubtada. Dados saya ulang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna enten annae anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah makaten. Langsung masalah kurban ingkang Bapak niku wau karena yang banyak sekali yang telepon kata saya. Mboten napa-napa nggih, mboten napa-napa Bapak, tidak harus berupa sapi juga. Yang penting kalau memang ada sisa 4, nggih, sisa 4 lek tuku sapi kegeden ponjol kursi, ya. Sehingga kesepakatan teman-teman niki akhirnya sing 4 sing mboten uman sapi niku wau kurban dipun gantikan berupa kambing. Berarti 4 ekor kambing mboten napa-napa insyaallah mekaten masuk. Baik, ini saya angkat dulu, ada yang masuk. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa di mana ini? Di? Oh, silakan, Nggih. Oh. Minta pertolongannya, suami saya sakit. Atas nama siapa, Bu? Pak Nana. Oh, Pak Nana. Nggih, nanti saya bacakan di akhir pertemuan karena juga ada yang minta barokah Fatihah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami baca ini dari Rosati di Gedung Bako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau tanya Ustaz, bagaimana kalau kita bermimpi melihat orang yang baru saja meninggal dunia? Dalam mimpi saya melihat orang yang sudah wafat tersebut itu terdiam dan badan agak kurusan, padahal saat wafat badannya gemuk. Itu bertanda apa ya Ustaz? Matur nuwun. Dan ada bulika ini, kalau tidak nih bisa tidak. Ada bulika pada tanglet Pak Ustaz, nopo bener bener menawi sholat apa nih? Sholat mboten merap artine niku mboten diterami sebab wonten tiyang bejo
percuma sholat lek ndak ngerti artinya, sedangkan kita ini mboten sebenarnya artinya. Matur nuwun. Inggih, Ibu Liha. Nggih, Ibu Liha. Sing pertama wau njaluk pendonga nggih nanti terus setelah Ibu Liha ini sholat ndak ro artinya ndak mboten diterima. napa-napa, mboten napa-napa. Sing wajib niku salate. Sing wajib niku salate. Akan lebih baik lagi kalau memang salat niku sumrap. Artinya cek sumrap nggih ngaji aus. Tetap salat niku lek mboten ndek peksa niku angel. Lek mboten ndek peksa. Lek kelas Yai Hamid nggih benten malih. Beliau sudah menikmati sebuah kelezatan tersendiri ketika melaksanakan sholat. Lek kelas kula lho nggih. sami kali. Niku abot kudu dipeksa diperangi. Lek pun biasa merangi niku insyaallah lebih gampang. Tetap sholat, monggo. Napa malih dinaikkan kualitas sholatnya niku agar lebih baik, agar berdampak positif dumateng kita. Insyaallah mekaten. Mboten usah ngrungokno ngeten niku. Lambi turah. Turah. Yang penting sholat dulu Bu, setelah itu belajar sedikit demi sedikit insya Allah. Oh ini ada Bu ini. Yang terakhir ini dari Bu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketumbuhan terus Bu, banyak yang masuk di samping WhatsApp grup yang begitu banyak ini. Mau tanya Ustadz, apakah sholat qobliyah subuh niku juga disebut fajar? Sholat fajar, matur nuwun, maksudnya sholat fajar. Nggih. Kalau yang saya tahu maksud hadis sholat fajar ini sholat subuh. Ya, kalau mau diarahkan ke sana nggih monggo, sing penting sholat subuh. Ojo sampai sholat sunat qobliyah gak sholat subuh balik. Lebih istimewa memang, lebih istimewa ketika sholat sebelum melaksanakan sholat subuh niku melakukan sholat sunat qobliyah subuh. Dijelaskan bahwa fadilah qobliyah subuh niku lebih baik daripada dunia dan isinya. Emang kalau dipun lewatkan insyaallah mengatakan. Baik, karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, artinya kita harus pamit undur diri. Ini ada yang minta barokah Fatihah yang pertama tadi untuk Pak Nanang yang sedang sakit. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Dan yang satunya ini dari Bu Aisyah, minta barokah doa untuk cucunya yang atas nama Naswa Rafifa Mairas sampun melebet pondok, mudah-mudahan kerasan dulu nggih. Kalau kerasan dapat ilmu yang manfaat barokah. Semoga kerasan Bu ya. Nggih, monggo. Untuk Bapak Nanang yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan semua rutinitas dan kewajiban. Untuk yang baru baru masuk pondok, semoga kerasan, lebih penting malih napa mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadinnya wa ala man wassalafus sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik pendengar cinta lentera hati, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan wa fi fi mazidar. Amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wasallam.